ini. The best ya? The best. Makanan khas utara. Ini kan Jin, mie kampung. Song, kan Jin. Jadi ini pelasannya Bai Liang. Langsung ketarik semua kalau kita sudah. Jadi sekarang kita mau bikin konten makanan. Kan Thailand tuh dibagi 4 bagian. Ada utara, ada tengah, terus ada Isan tuh timur laut, ada Klang di tengah, center, Bangkok tuh maksudnya Klang, sama Thai di bawah di selatan. Jadi dari 4 itu kita coba makanan khasnya satu-satu. Iya, sekarang konten kuliner. Sumpah gue gak pernah bikin konten kuliner nih. Maaf ya kalau banyak kurangnya ya. Jadi tadi kan udah gue jelasin tuh tentang 4 pembagian wilayah Thailand ya. Nah, gue agak random nih makannya nih. Gue mau ngurutin dari yang paling gue suka, yang favorit gue, sampai yang gue gak pernah makan tapi ternyata enak banget. Nah, buat pertama, yang favorit gue banget nih, itu menu makanan Isan. Nih, kita cek nih. Ini somtam nàyครับ ส้มตำ ครับส้มตำเนอะอันนี้ส้มตำไทยใช่ครับ Kok di sini ya? ส้มตำไทย Kungdong. Kungdong. Dan kayak salmon dong. ส้มตำไทย Ini kan Jin, mie kampung. Song, kan Jin. Dong, salmon dong. Nah, kok songครับ kok song. Oke,ครับ Jadi gue udah pesen somtam, terus favorit gue tuh kungdong. Kungdong tuh udang mentah yang dimarinasi. Itu salmon dong, salmonnya juga sama, salmon kayak sashimi gitu, cuma dimarinate juga, dimarinasi. Sama kanomjin, dari gue pesen kanomjin. Kanomjin tuh kayak bihun tapi bukan bihun. Jadi nggak kayak bihun. Kanom itu kan artinya kue. Jin itu artinya Cina, jadi kue Cina. Tidak menolong ya artinya juga ya? Tidak menolong. Tidak menolong artinya, mungkin gitu loh artinya. Kue Cina, jadi kita tunggu aja nih. Gue juga udah lapar banget gitu. Terus balik lagi, es batu yang gue kasih tahu. Oh iya, banyak. Penjual yang baik di Thailand mungkin pasti es batunya Banyak banget. keluar gelas, iya. Karena itu tanda dia penjual yang baik, penjual yang tidak pelit. Nih datang nih. Oh, คุณครับ ini baru somtam nih kan. Ini somtam. Nah, ini nih yang namanya somtam, makanan asli Isan. Kadang dikenal juga dengan nama tambak hung, dan sebenarnya makanan ini tuh dari Laos. Tapi kan karena emang wilayah Isan tuh berbatasan langsung sama Laos, jadinya kalau di Thailand ya ini makanan khasnya Isan. Jadi somtam ini tuh semacam salad pepaya muda gitu yang dipotong halus. Terus dia digabung tuh sama sayuran lainnya, kayak tomat, kacang panjang, wortel kadang, ada juga yang pakai terong ijo, pete Cina, dan lain-lain deh bebas. Terus buat bumbunya sendiri, dia ini kuat banget. Dia pakai namplara namanya. Namplara tuh saus fermentasi ikan gitu. Baunya tuh kuat banget. Tapi ini nggak berarti semua somtam pakai namplara ya. Ada juga somtam-somtam yang nggak pakai namplara. Nah, biasanya yang begini nih, dia dikasih topping kacang tanah. Somtam ini juga biasanya dicampur sama bisa kepiting, cumi, udang. Bahkan kalau di daerahnya sendiri, kalau di Isannya sendiri, biasanya tuh dimakan pakai kerupuk kulit babi. Tapi ya pastinya gue cari yang halal dong, yang nggak pakai itu dong. Ini somtam ini rasanya pedas asem, dan ini pepaya muda ya sih. Pepaya muda, ada tomatnya, ada kacangnya. Ebi. Somtam nih, makanan orang Isan banget. Orang Isan tuh kalau sehari nggak makan ini kayak orang Indonesia nggak makan nasi tuh. Kayak malam-malam misalnya belum makan somtam, kayak aduh gimana belum makan somtam, mereka tuh begitu. Kalau di kita kan aduh belum nasi nih pusing. Kalau orang Isan somtam terus kayak asinan ya sudah bumbunya. Asinan. Iya bener, kayak asinan kalau di Bogor. Kanom Jinnya tuh. Kayak bihun tapi bukan bihun. Nah terus ini nih favorit gue nih, kungdong. Dan kungdong ini sebenarnya makanan adaptasi dari Korea ya. Bentuknya ya kayak yang bisa lo lihat, udang segar yang direndam atau dimarinasi pakai kecap.
terus ditambah bawang putih sama cabe. Dan sumpah walaupun ini udangnya mentah, tapi ini nggak amis sama sekali loh. Dan yang harus kita ingat nih, ini tuh udang mentah, bukan udang hidup. Yang udang hidup ada lagi tuh, beda makanan lagi. Kalau ini mentah doang. Nah, dipercaya awalnya kungdong ini tuh dibawa sama orang Thailand penyuka makanan Korea. Dia pulang ke Thailand, terus ngebuka restoran yang jual kungdong. Banyak yang suka, jadi tren lah akhirnya. Dan sekarang kungdong malah jadi makanan yang bakal sering kita temuin di Thailand nih. Gampang banget nyari kungdong di Thailand. Sebenarnya makannya biasa pakai tangan. Tapi kita pegang. Cukup kita pegang pinggirnya terus masuk ke mulut. Langsung ketarik semua kalau kita sedot. Oh iya. Favorit gue nih, kungdong. Dan ternyata sama kayak gue, si Panca juga doyan banget nih sama kungdong. Gue ngeliat lu paling lahap makan ini nih, Cak. Wah, bareng lah. Pedas. Mantap. Ini kan cabenya banyak tuh. Apa? Iya. Cabenya banyak nih. Wih. Udangnya tuh loh. Tapi lu nggak bisa makannya nih, gue liat nih. Kepotong semua, diisep, Cak, disedot. Disedot pakai mulut. Jadi gigi lu kalau nggak bibir lu nahan, lidah lu nyedot. Gak bisa. Gue males nih gini-gini nih. Ini lu tahan pakai tangan. Anjir digigit, penghinaan buat kungdong gitu. Digigit nih kayak gue nih. Tuh jadi ini kosong. Ini lu sedot, lu tahan pakai bibir kalau nggak pakai gigi. Lu sedot pasti copot, dia gampang banget copotnya soalnya. Aroma gak? Hah? Enak gak? Enak gak? Enak banget gila. Aroma dong. Aroma dong. Lalu anjing. Aroma dong. Mbak sebelah lagi ngeliatin gue. Udah enggak. Aloy mah. Oke, itu makanan dari Isan. Sekarang kita ke makanan dari tengah. Tiamครับ Pom au pat kapokai. Nah, buat makanan yang ini ditraktir teman gua nih, ditraktir si Elix nih. Mayan hemat. Jadi ini namanya pat kapau. Pat kapau itu nasi tumis basil. Basil tuh bahasa Indonesia? Basil. ใบกะเพราใบกะเพรา Sehat. Gue bingung bahasa Indonesianya, dikasih tahu bahasa Thailandnya. Tom yum juga khas tengah. Pad Thai juga khas tengah. Cuma kalau udah biasa kayak yang dua itu ya, tom yum juga gue sebenarnya nggak terlalu suka yang asam gitu. Jadi kita cobain yang pat kapai, pat kapau kai. Jadi ya udah yuk kita makan dulu mantap ya harusnya. Oke, sekarang makanan dari Thailand Tengah. Ini namanya pat kapau. Kata kapaunya sendiri ini berasal dari kata bai kapau yang artinya daun basil. Bai itu jadi daun, kapau itu basil. Basil tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Oh ini, kemangi. Jadi ya makanan ini tuh sejenis masakan rumahan oseng-oseng daging yang dicampur sama daun basil. Intinya itu. Dan biasanya dagingnya opsional nih. Bisa daging ayam, daging sapi, sampai daging babi. Tapi nggak susah kok nyari yang halal karena pat kapau ini tuh emang makanan khas tengah banget, makanan khas Bangkok banget. Jadi pat kapau ini tuh dia tuh sebenarnya adalah makanan Thailand yang diadaptasi dari Cina di tahun 1947. Waktu masa pemerintahan Marshal P. Pibun Songkram. Pat kapau tuh waktu itu jadi makanan rumah yang ngangenin banget dan penuh nutrisi. Good. Aloy mah. Dan pat kapau ini gampang banget nemuinnya. Lu ke food court pasti ada aja yang jual pat kapau karena emang makanan biasa di Thailand, makanan apa common banget itu loh. Paling gampang nemu ini. Saking banyaknya gue nggak pernah nyoba, ternyata enak banget anjir. Atau gitu dari dulu gue nyoba. Oke, itu makanan dari tengah. Sekarang kita ke makanan dari utara, dari Nea nih. Makin lancar aksen lu, Cak. Hati-hati loh. Kalau nanya sekarang jam berapa gimana, Cak? Tony Kimong Leal. Lung Kap. Tony Kimong Leal. Penyakit gue kalau ngomong Thailand tuh suka lupa pakai hap. Jadi gue sering diomelin sama Fanny karena jatuhnya nyolot. Jatuhnya jadi kayak orang nyolot. Jadi kayak kemarinnya kayak gue yang nanya tuh yang Lung, ini ke Elai. Jadi kayak Om, ini apaan? Kayak gitu nanyanya jadinya jatuhnya. Kan? Lung hap, ini ke Elai hap. Oh, suka itu penyakit gue tuh. Sulit dihilangkan. Kok ada mbak-mbak duduk di meja kita? Nah, ini makanan dari utara nih, makanan dari Nea, khao soi. Dan sebenarnya sih kalau dari tampilannya sih ini tuh mirip mie ya. Mie yang dikasih kuah kari pedes yang ditambahin asinan kol, bawang merah, bubuk cabe, jeruk nipis, kecap ikan, sama gula.
Nah, kalau dari resep tradisionalnya, resep aslinya, daging yang dipakai di sini tuh daging ayam. Tapi selama gue keliling-keliling, ternyata sekarang udah banyak juga tuh khao soi yang pakai daging babi atau pakai seafood. Ya intinya udah dimodif lah menu ini, tapi aslinya pakai daging ayam. Gue masih nyari ini sebenarnya. Kalau di Indo ini apa ya padanannya? Mie tapi Mie sedap gulai. kari, mie sedap kari. Mie sedap kari. Tuh mie tuh yang gini, Cak. Tuh, Oh iya. nggak bulat yang panjang-panjang gitu. Mie gepeng. Ini pedas nih. Aloy mah. Tuh ya, cobain ayamnya dulu. Nah, buat ayamnya coba ya, gue coba ya. Kayak ayam nasi padang, Cak. Ini kayak nasi apa? Ayam nasi padang. Tapi pakai mie. Pakai pangsit. Tapi pedas sih ini. Buat yang doyan pedas harusnya lebih enak, kalau gue nggak terlalu doyan. Tapi recommended, patut dicoba buat yang butuh makanan-makanan unik. Sekali lagi, ini makanan Thailand Utara, makanan daerah Nha, makanan khasnya salah satunya ini khao soi. Sudut pandang lain nih, kalau gue kan tadi fokus ke pedasnya, Cak, karena gue bukan penggemar pedas, jadi menurut gue nih cukup pedas lah. Tapi ternyata lu buat orang yang suka pedas, buat lu kemanisan, Cak. Kenapa? Gue malah nggak ngerasain ada manis-manisnya. Manis bagi gue. Kayaknya santan kali ya, makanya dia tambahin cabai lagi. Padahal menurut gue nggak pakai cabai aja udah manis. Pakai acar kan? Acarnya seger kan? Dan di Thailand namanya acar juga. Acar. Tuh. Di Thailand juga acar namanya. Acar. Acar. Sama-sama acar. Bisa gitu ya? Overall gimana? Walaupun ada manisnya. The best ini. The best ya? Makanan khas utara. Karena menurut dia ini nggak pedes sama sekali, dihajar lah sama dia pakai cabai segala macam tuh, ditambahin semuanya. Dan hasilnya, Nah, kan kata gue juga pedes. Jadi gue bilang pedes enggak, sama dia tambahin cabai tuh, sampai tinggal segitu cabainya. Baru berasa kan? Emang basicnya pedes, Cak. Aneh banget pakai lu pas bilang manis, apaan manis? Nah, oke itu dia makanan dari utara yang berakhir kepedesan. Sekarang kita ke makanan terakhir nih yang dari selatan. nah ini makanan terakhir, makanan selatan. Gue dapat tempatnya juga dari Fanny nih, gue nggak tahu, gue nggak pernah sebelumnya makan makanan selatan. Jadi kita coba aja. Dan hari ini kita tidak sendiri. Kita ada bintang tamu. Ada bintang tamu. Ada bintang tamu yang tadi ngejemput kita. Halo. Bintang tamu tapi ngejemput ya. Kacau emang. Jadi kita apa? Hai. Kontai. Orang Thailand. Orang Thailand. Kong Suntai, orang Suntai, Sunda Thailand. Jawa nih. Jadi kita coba aja, Pak. Oh ya oke enggak? Enggak pakai bunga-bunga hari ini? Apa? Enggak pakai bunga-bunga? Enggak. Oh, Udah habis. Oh, udah. Udah habis bunga-bunganya udah kepake terus. Oke. Oke, sekarang bai liang nih. Jadi bai liang ini, atau yang di beberapa tempat disebutnya tupak miang, ini adalah sayuran lokal khas Thailand Selatan. Bai liang sendiri itu tuh artinya daun melinjo. Iya, jadi di Thailand Selatan, daun melinjo ini disajikan dengan cara dioseng pakai telur. Sumpah, ini sebelumnya gue nggak pernah makan ini nih. Dan gue bukan penggemar sayur, jujur aja. Tapi pas gue makan bai liang ini, sumpah gue suka banget. Gue tuh kayak nemu sensasi sayur yang belum pernah gue rasakan sebelumnya. Pasti bakal gue coba lagi sih ini. Nah ini nih, soalnya yang selatan banget nih. Kita banyakin. Jarang dapat sayur ini di Bangkok. Habis nih. Habis Habisin dong. terbukti makanan selatan nih berarti. Yang paling dekat sama Indonesia nih. Tapi paling enak ini kan? Paling enak ini. Paling enak ini. Gue aja nggak suka bayam, tapi nggak tahu namanya suka. Bayam. Kayaknya gara-gara telur-telurnya ini deh feeling gue. Terus gurih. pakai telur. Itu tumis bukan sih? Apa dia apain? Tumis. Tumis pakai telur enak gurih. Jadi ini selatannya bai liang. Nah ini cabe, bukan sambal sih, cabe ya berarti ya. Ya, sambelnya warteg sini ya. Cuma warteg sini sambalnya begini, cabenya begini. Cuma balik lagi karena gue tidak tahan pedes, gue jarang ditambah-tambah begini. Apalagi setelah melihat kasusnya Panca kemarin makan khao soi kan. Kosok manis, nggak pedes, kelarnya mau nangis. Ditambah-tambah cabe, sakit lo emang lu. Apa? Udah, Pak. Kita Pak. Ini saking buru-burunya waktu itu sampai gue lupa closing tuh. Jadi ya udah, sekian Learn by Touring kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.